Shalom, perkenalkan nama saya Alexander Tanau, NIM 20520240003, kelas A, semester 1, Prodi Psikologi Kristen, mata kuliah Psikologi Kepribadian. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori-teori kepribadian. Teori kepribadian adalah salah satu cabang psikologi yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana kepribadian terbentuk dan berkembang. Berikut adalah ada beberapa tokoh penting dalam teori kepribadian. Yang pertama, Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah pendiri psikoanalisis yang menekankan pentingnya ketidaksadaran dalam bentuk perilaku manusia. Ia mengembangkan konsep struktur kepribadian yang terdiri dari 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan, ego berfungsi berdasarkan prinsip realitas, dan superego berfungsi sebagai moralitas. Freud juga memperkenalkan tahapan perkembangan psikoseksual yang mencakup fase-fase seperti oral, anak, dan genital, di mana setiap fase berhubungan dengan konflik yang harus diselesaikan perkembangan yang sehat. Yang pertama, id. Id bagian dari kepribadian yang berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan. Id berisi dorongan dasar dan insting seperti kebutuhan akan makanan, seks, dan kenyamanan. Yang kedua, ego. Ego adalah komponen yang berfungsi berdasarkan prinsip realitas. Ego berusaha untuk memenuhi kebutuhan id dengan cara yang realistis dan sosial dapat diterima. Ego berperan sebagai moderator antara id dan superego. Yang ketiga, superego. Superego adalah bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai moralitas. Superego berisi norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dipelajari orang tua dan masyarakat. Ia berfungsi untuk mengendalikan dorongan id dan menuntut perilaku yang sesuai dengan standar moral. Freud juga mengembangkan konsep mimpi sebagai jendela ke dalam ketidaksadaran, di mana ia percaya bahwa mimpi dapat mengungkapkan keinginan dan konflik yang terpendam. Ia menggunakan teknik asosiasi bebas dalam terapi untuk membantu pasien mengakses pikiran dan perasaan yang tidak disadari. Yang kedua, teori Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikolog Swiss yang dikenal sebagai pendiri psikologi analitis. Ia mengembangkan teori psikoanalisis yang berbeda dan dari Freud. Meskipun awalnya mereka berkolaborasi, Jung menekankan pentingnya aspek spiritual dan simbolis dalam kehidupan manusia, serta pengaruh kolektif terhadap kepribadian. Konsep utama. Yang pertama, ketidaksadaran kolektif. Salah satu kontribusi paling signifikan Jung adalah konsep ketidaksadaran kolektif yang merujuk pada bagian dari pikiran bahwa sadar yang berbagi oleh manusia. Ini berisi arketipe, yaitu gambaran atau simbol universal yang muncul dalam mimpi, mitos,
dan budaya di seluruh dunia. Yang kedua, arketipe. Jung mengidentifikasi beberapa arketipe penting seperti anima atau perwakilan feminim dalam diri pria, animus atau perwakilan maskulin dalam diri wanita, dan bayangan atau bagian dari diri yang tertekan atau tidak diterima. Arketipe ini berfungsi sebagai pola dasar yang mempengaruhi perilaku dan pengalaman individu. Yang ketiga, individuasi. Proses individuasi adalah perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam, di mana individu mengintegrasikan berbagai aspek dari kepribadian mereka, termasuk ketidaksadaran kolektif dan bayangan. Ini dianggap sebagai langkah penting dalam mencapai keseimbangan psikologis dan spiritual. Mode terapi. Jung menggunakan berbagai mode dalam terapi, termasuk analisis mimpi dan analisis bebas. Tetapi ia juga menekankan pentingnya simbolisme dan mitos dalam memahami pengalaman manusia. Ia percaya bahwa mimpi dapat memberikan wawasan tentang konflik internal dan membantu individu dalam proses individuasi. Kesimpulan, teori psikoanalitik Carl Gustav Jung menawarkan perspektif yang luas tentang kepribadian dan pengalaman manusia dibandingkan dengan pendekatan Freud. Dengan menekankan ketidaksadaran kolektif dan arketipe, Jung memberikan alat untuk memahami kompleksitas psikologis dan spiritual yang membentuk kehidupan individu. Teorinya tetap relevan dalam psikologi modern dan terapi. Tokoh yang ketiga adalah Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang psikolog yang dikenal sebagai pendiri psikologi individual yang menekankan pentingnya konteks sosial dalam perkembangan kepribadian. Berikut adalah beberapa konsep kunci dari teori Adler. Yang pertama, rasa inferioritas dan upaya untuk mengatasi Adler. Adler berpendapat bahwa setiap individu mengalami rasa inferioritas, terutama di masa kanak-kanak. Rasa ini mendorong individu untuk berusaha mengatasi kelemahan mereka dan mencapai keunggulan. Proses ini dikenal sebagai striving for superiority, di mana individu berusaha untuk mengatasi perasaan inferioritas melalui pencapaian dan pengembangan diri. Yang kedua, gaya hidup. Adler mengemukakan bahwa setiap orang mengembangkan gaya hidup unik yang terbentuk dari pengalaman masa kecil dan cara mereka mengatasi rasa inferioritas. Gaya hidup ini mencakup pola pikir, sikap, dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan dunia. Yang ketiga, hubungan sosial. Teori Adler menekankan bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial mereka.
Ia percaya bahwa hubungan dengan orang lain dan rasa kebersamaan sangat penting dalam membentuk kepribadian. Adler menekankan bahwa kesehatan mental dan kesejahteraan individu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan perasaan saling memiliki. 4. Diri kreatif. Adler juga memperkenalkan konsep diri kreatif yang menunjukkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk membentuk diri mereka sendiri dan menentukan tujuan hidup mereka. Ini berarti bahwa meskipun ada pengaruh dari lingkungan dan pengalaman masa lalu, individu memiliki kekuatan untuk mengubah dan mengembangkan diri mereka. Yang kelima, terapi Adlerian. Dalam praktik terapi, Adler menekankan pentingnya membangun hubungan kepercayaan antara terapis dan klien. Tetapi ini bertujuan untuk membantu klien memahami gaya hidup mereka dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku serta hubungan mereka dengan orang lain. Kesimpulan, teori Alfred Adler memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pengalaman masa kecil, rasa inferioritas, dan hubungan sosial membentuk kepribadian individu. Pendekatannya yang humanistik dan fokus pada konteks sosial menjadikannya salah satu tokoh penting dalam psikologi modern. Yang terakhir, teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial yang dikembangkan oleh Erik Erikson adalah salah satu pendekatan penting dalam memahami perkembangan manusia sepanjang hidup. Teori ini menekankan bahwa setiap individu melewati 8 tahap perkembangan yang masing-masing dia hadapkan pada krisis psikososial yang harus diselesaikan. Keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan krisis ini akan mempengaruhi kepribadian dan keterampilan sosial individu di tahap-tahap berikutnya. Ada 8 tahap perkembangan. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan 0 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai orang-orang di sekitarnya, terutama pengasuh utama mereka. Keberhasilan dalam tahap ini menghasilkan rasa percaya yang mendalam. Yang kedua, otonomi versus ragu 1,5 tahun sampai 3 tahun. Di sini anak mulai belajar untuk mandiri dan mengembangkan rasa otonomi. Jika mereka didorong untuk melakukan hal-hal sendiri, mereka akan merasa percaya diri. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah 3 sampai 6 tahun. Di sini anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam aktivitas mereka. Jika mereka didukung, mereka akan merasa berani untuk
mengeksplorasi. Yang keempat, industri versus inferioritas, 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belajar untuk bekerja sama dan berkompetisi dengan teman sebaya. Keberhasilan di tahap ini menghasilkan rasa percaya diri. Yang kelima, identitas versus kebingungan. 12-18 tahun. Di sini remaja mencari identitas diri mereka dan mencoba berbagai peran. Keberhasilan di tahap ini menghasilkan rasa identitas yang kuat. Yang keenam, intimidasi versus isolasi, 18-40 tahun. Di sini dewasa muda mulai membentuk hubungan intim. Jika mereka berhasil, mereka akan merasa terhubung dengan orang lain. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi, 40-65 tahun. Pada tahap ini, individu berusaha untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya. Keberhasilan menghasilkan rasa pencapaian. Yang kedelapan, integritas versus keputusan, 65 tahun ke atas. Di sini individu merenungkan hidup mereka dan merasa puas atau menyesal. Keberhasilan di tahap ini menghasilkan rasa integritas. Dengan demikian, teori Erik Erikson tidak hanya menjelaskan perkembangan individu, tetapi juga menyoroti pentingnya interaksi sosial dan dukungan lingkungan dalam bentuk kepribadian dan keterampilan sosial sepanjang hidup. Baik, ini mungkin teori kepribadian menurut beberapa tokoh. Saya sudah jelaskan semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.